Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi ja'ala as-siyama fariidatan 'alal muslimin wa ja'ala al-qiyama min sunanil mursalin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah majlis ta'lim, jamaah haji, jamaah umrah Al-Mukhtar, dan putra-putri siswa-siswi kami di mana saja berada, dan para muslimin muslimat yang berada di mana saja. Kita berjumpa lagi pada hari ini tanggal Masya Allah, tanggal 26 Syaban. Ya, tanggal 20 April bertepatan dengan 26 Syaban. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, insyaallah bulan suci Ramadan sebagaimana saya pernah sampaikan, insyaallah akan datang pada hari Jumat. Ya, jadi kita sekarang ini sudah di hadapan pintu gerbang bulan suci Ramadan. Sebelumnya kita menyambut ya tarhib Ramadan. Ayo kita mulai, kita baca tarhib Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah bulan suci Ramadan datang, virus corona sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami, marhaban ya qadimal an anta li ghaya marami biqudumik yaniran wa yazulul ihtimami, marhaban ya syarah شفاء كل سقامي أنت موسم كل إحسان يا مشرف بالدوام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر صيامي، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام. Para hadirin pemirsa Al-Mukhtar TV di mana saja berada, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan pembacaan doa keselamatan buat kita dan selamat dari corona, selamat dari macam-macam musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbana qasadnaka wa antal karim, da'awnaka wa antal azim, rajawnaka wa anta rabbul alamin, nadainaka wa antar rahmanir rahim. Faya Rabbi irham abdan nadaka wa laysa lahu siwak. Allahumma kshifil ghummah 'anil ummah.
Allahumma asrif 'anna al-waba' wal bala' ishfina shifaan tamman wa afina fi abdanina wa akhrijna mimma nahnu fihi minal ham wal huzn wal karb fa antallahu alladzi la yaruddu sa'ilan wa antallahu qadiru ala taghyiril ahwal li ahsanih wa antallahu alladzi idza du'iya fajab ya man yaqul lisyai'i kun fayakun irhamil bilad wal ibad Allahumma altuf bina fi ma jaratil maqadir irhamna rahmatan wasi'ah warzuqna afiyatul abdan wa nurul absar ya karim ya rahim ya alim ya rabbal arsyil azim ya qadiyal hajat ya kashifal kurbat ya mujibad da'awat ya ghafiraz zallat na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam na'udzubika Allahumma min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa berikutnya, doa yang dibaca oleh warga Palestina untuk mendoakan bangsa Indonesia. Makanya saya kasih judul di sini doa Usy'abil Filastini li Sy'abil Indonesi. Doa warga Palestina untuk bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, sama-sama kita amini. Alhamdulillah. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nashhaduka bi annaka antallahul wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbas samawati wal ard wa rabbal arsyil azim. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma. Nas'aluka ya Rabbana al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalana. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tahfaza ikhwanana fi Indonesia. Ini doanya orang Palestina, Masya Allah. Ya, ulama di Palestina mendoakan bangsa Indonesia. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tahfaza ikhwanana fi Indonesia. Allahumma inna nastaudi'uka ahlaha, syababaha, wa shibaha, kibaraha, wa sigharaha, rijalaha, wa nisa'aha. Allahumma ihfazhum bihifzik waqla'hum bira'ayatik. Allahumma innahum fuqara fa'aghnihim wa innahum du'afa faqawwihim. La malja'a wa la manja minka illa ilaik ya Allah. Allahumma inna hadzal marad jundum min junudika tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha' fasrifhu anhum wa an biladihim ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika ya rabbana minal bala wal waba. Allahumma ya rabbana udna ilaik wa raja'na ilaik wa tawajjahna ilaik fasrif anna kulla su ya akramal akramin. Ya Allah ilahana wa khaliqana wa maulana nastaudi'uka ahlana fi Indonesia. Disebut yang kedua, bahkan sampai 3 kali. Ya, apa katanya, saya ulangi. Ya, ya Rabbana, ya ilahana wa khaliqana wa maulana nastaudi'uka, kami titip kepadamu ya Allah ahlana fi Indonesia, keluarga kami, saudara-saudara kami seagama di Indonesia. Allahumma ya Rabbana ya Allah nas'aluka an tahfaza ikhwanana fi Indonesia. Ini yang ketiga. Ya Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Allah, hai Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah an tahfaza, agar kiranya kau dapat memelihara saudara-saudara kami seagama fi Indonesia min virus corona. Cuma orang Arab bilangnya virus, ya, dari bacaan English, tentunya bahasa Inggris, virus corona. Fahfazhum bihifzika ya Allah waqla'hum bikalaika ya Allah ya akramal akramin. Hadza du'auna famnun alaina bil ijabah. Tolonglah terima doa kami ya Allah, min indik, tolong diijabah, diterima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang ketiga kita baca pula, yaitu doa yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
tahassanna bizil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna al-waba wa qina syarrad da' bi lutfika rahmatika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna stauda'naka biladana wa ahlana kibaraha wa sigharaha rijalaha wa nisaaha syababaha wa banatiha ardaha wa samaaha fahfazha ya Rabb minal amrad wal awbi'ah warfa'il bala bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla lana wa la quwwata illa bik fallahu khairan hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka dzurriyyatina wa dzurriyyata ikhwanina wa akhwatina wa dzurriyyata aqaribina wa jiranina wa jami'il muslimin wal muslimat min syarri kulli nafsi insin wa jan wa min jami'il amrad wal asqam ya man la tadhi'u indahu al wada'i' tahassanna bil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Rabbana srif 'anna al waba wa qina syarrad da' bi lutfika wa rahmatika innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Istajib lana ya mujibas sa'ilin wa ya arhamar rahimin wa ya mughithal mustaghithin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kita terjemahkan doa tersebut supaya lebih meresapi dan lebih menjiwai. Kita mulai saja terjemahannya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah, Zat yang mempunyai kemuliaan dan kekuatan. Kami berpegang teguh dengan kekuatan Tuhan seluruh penguasa. Dialah Allah yang maha besar. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup, yang tidak akan mati selamanya. Ya Allah, hindarilah kami dari wabah serta bencana. Selamatkanlah kami dari penyakit yang menularkan melalui belas kasihan-Mu ya Allah serta kasih sayang-Mu. Sungguhnya Engkaulah yang mampu melakukan segala sesuatu. Ya Allah, kami titip kepadamu ya Allah negara kami Indonesia. Kami titip kepadamu ya Allah NKRI, penghuninya baik tua ataupun muda, pria ataupun wanita, pemuda ataupun pemudinya, buminya, angkasanya. Selamatkanlah semuanya dari macam-macam penyakit yang menularkan. Hindarilah kami dari macam-macam cobaan melalui daya dan upayamu. Ya Allah, sungguhnya kami tidak mempunyai daya dan upaya, melainkan daya dan upayamu ya Allah. Kaulah sebaik-baik pemelihara. Engkaulah pengasih melebihi dari hamba-hambamu yang mengasihi. Kami titip kepadamu ya Allah anak cucu kami. Anak cucu saudara-saudara kami. Anak cucu famili kami. Tetangga-tetangga kami. Dan seluruh muslimin muslimat. Agar Engkau selamatkan kami dan mereka dari perbuatan kejahatan manusia dan jin. Selamatkanlah kami dari seluruh penyakit yang menularkan. Serta bencana yang tidak diinginkan. Sungguhnya kami yakin. Semua yang kami titip kepadamu ya Allah. Pastinya tidak akan disia-siakan. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah. Yang mempunyai kemuliaan serta kekuatan. Kami berpegang teguh dengan kekuatan-Mu. Tuhan semua penguasa. Kami berserah diri pada Zat yang maha hidup. Yang tidak mati selama-lamanya. Ya Allah, hindarilah kami dari wabak corona dan wabak lainnya. Selamatkanlah kami dari penyakit ataupun bencana melalui belas kasihan-Mu serta kasih sayang-Mu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang berkuasa atas segala sesuatu. Terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah yang maha menerima segala permohonan hamba-Nya. Yang maha mengasihi melebihi dari hamba-Nya yang mengasihi. Yang maha menolong hamba-hamba-Nya yang meminta pertolongan. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Para hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya katakan tadi puasa tinggal 4 hari lagi. Kita sekarang berada pada hari Senin, ya, Senin, Selasa, Arbi'a, Khamis. Jumat insyaallah kita akan memasuki ya bulan suci Ramadan. Di 1 Ramadan jatuh pada tanggal 25 April, Ijtima hari Kamis tanggal 23 April. Ijtima artinya berkumpul bersatu antara bulan dengan matahari bertemu. Ya, di sore hari menjelang tiba waktu maghrib. Ya, di 23 April derajahnya 7 derajah, ya 45 menit. Tinggi hilal pada malam Jumat 5 derajah. Maaf, saya maksud Ijtima hari Kamis tanggal 23 April pada jam 7.45 menit, tinggi pada malam Jumat 5 derajah, ya 7,5 daqiqah atau menit. Lama hilal 20 menit, ya 30 detik. Mudah-mudahan insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Puasalah kamu, insyaallah kamu sehat. Jadi kalau kita pengen sehat, puasa. Kalau kita pengen sehat, kita puasa. Kenapa? Karena kita punya alat cerna ini setiap saat, setiap detik, setiap harinya ini nggak pernah istirahat. Nggak pernah istirahat, maka harus diistirahatkan. Kayak kita ngendarai mobil deh ya. Mobil tuh kalau jarak tempuh, jarak jauh, tuh harus istirahat. Kalau nggak istirahat, waduh bisa rusak mesinnya, bisa mogok di jalan. Maka kita selama 1 tahun misalnya kita nggak puasa, nggak pernah istirahat, alat cerna kita, wah kemungkinan bisa jebol. Oleh karenanya kita harus puasa dalam 1 bulan, dalam 1 tahun 1 bulan. Jadi kata Rasulullah, sumu tasihhu. Baik Bapak Ibu, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Barangkali ada pertanyaan, ya, mengapa timbul pertanyaan di hati kita? Mengapa kata Rasulullah, sumu tasihhu, puasalah, nanti kamu akan sehat. Kok banyak orang yang puasa pada sakit? Ya, khususnya di bulan suci Ramadan banyak pasien, mudah-mudahan tidak ada ya. Oh, ini kemungkinan salah makan, ya. Menu makanannya nggak tepat untuk orang puasa. Nah, orang puasa itu menu makanannya, minumannya, jangan minum dingin, ya, minum hangat. Makanya Rasulullah menganjurkan sunnah berbuka puasa. Pertama kali, awal yang dia makan adalah korma. Rasulullah juga melaksanakan seperti itu. Nah ini alhamdulillah saya sudah jalani. Awal buka puasa kita buka dengan korma. 3 butir korma, saya minum air putih hangat. Saya kumur, kemudian baca doa. Ya, sebanyak-banyaknya yang kita baca doa, kita minta buat keluarga kita, buat pribadi kita. Sudah itu langsung sholat. Sholat maghrib, alhamdulillah, ya sehat. Jam 7 atau sebelum jam 7 saya sudah sampai di masjid, undangan kultum itu biasanya, tapi tahun ini kayaknya nggak ada undangan. Ya, undangan ada, cuman ya di cancel. Pada umumnya sudah di cancelin. Ya. Nah, begitu juga sahur. Kalau kita makan sebanyak-banyak, Masya Allah, akan capek, ngantuk. Tapi kalau makan ala kadarnya, jangan terlalu banyak. Ya, saya biasanya itu alhamdulillah, nah, tahun-tahun lalu, jam 4 sudah sampai di masjid, undangan kuliah subuh. Ya, dibuka puasanya ala kadarnya, setelah makan korma, kumur, berdoa, kemudian sholat maghrib, sudah maghrib, ya, kemudian baca doa singkat, lalu makan juga ala kadarnya. Sehingga badan enteng, sehat. Berangkat jam 7 atau sebelum jam 7 sudah sampai di masjid. Begitu juga tadi subuh.
ada kultum subuh, maka jam 4 kita sudah sampai di mana masjid yang mengundang kita. Jadi kata Rasulullah, sumu tasihhu, puasalah insyaallah kamu akan sehat. Jadi menu harus diperhatikan. Jangan buka puasa dengan minum dingin. Kalaupun mau minum dingin juga jangan terlalu dingin. Usahakan sesudahnya, setelah kita makan nasi baru kita minum dingin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang lain, likulli syai'in zakah. Semua itu harus dizakatin, ya. Nah, kita punya harta dizakatin, ya. Kita punya jiwa dizakatin. Juga ya kesehatan kita, jasad kita dizakatin. Wa zakatul jasad as-shaum. Zakatnya jasad kita ini adalah puasa. Jadi zakat puasa, zakat jasad adalah puasa. Nah, setiap tahun kita keluarkan zakatnya. Selain fitrah juga apa? Puasa. Bismillah, saya minum dulu. Kemudian para hadirin, hadirat, pemirsa TV Al-Mukhtar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah." Apabila bulan suci Ramadan tiba, maka pintu surga dibuka luas-luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan suci Ramadan tiba, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ya. Kenapa? Karena ini bulan baik, hari baik. Nah, amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Sedekah dilipat gandakan pahalanya. Ya. Amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa diampuni oleh Allah. Wa suffidatis syayatin, setan dibelenggu-belengguin. Nah, yang dimaksud di sini tafsirnya setan dibelenggu, yang membelenggu adalah kita. Jadi kita harus membelenggu setan. Jangan sampai kita menodai bulan suci Ramadan dengan melakukan perbuatan dosa, dengan mencemarkan bulan suci Ramadan dengan melakukan perbuatan dosa. Nah, hendaknya setan kita belenggu. Jadi yang belenggu kita. Nah, kalau yang membelenggu Allah berarti bukan di dunia kita. Kalau Allah yang membelenggu, kita di surga. Terbukti bahwa banyak orang yang melakukan maksiat. Ya, perampokan juga banyak di bulan suci Ramadan. Yang buka aurat banyak. Yang makan di warung-warung nasi banyak. Hanya kelihatan kakinya. Wajahnya, jasadnya ditutup pakai hordeng. Nah, itu apa itu? Ya, manusia setan yang berbentuk manusia. Jadi ada manusia itu, ada setan yang halus, ada setan yang berbentuk manusia. Nah, berarti setan tidak dibelenggu, yang membelenggu adalah kita. Wa yunadi munadin ya baghil khair. Malaikat sepanjang bulan suci Ramadan setiap malam menyeru, ya baghil khair, hai hamba-hamba Allah yang ingin berbuat kebaikan. Ya, aqbil, mari sini. Ayo berbuat kebaikan. Seperti apa? Seperti puasa, seperti tarawih, seperti tahajud, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian memberi perbukaan puasa, kemudian ya kita berdakwah, ya, menyampaikan yang hak yang batil, mengarahkan umat ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksud wa ya baghil khair aqbil. Jadi malaikat dari mulai tanggal 1 menyeru pada umat Islam dengan ucapan ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Hai orang yang ingin melakukan perbuatan dosa, perbuatan kejahatan, ya aqsir. Ya, jauh-jauh kurangin perbuatan maksiat tersebut, ya. Nah, jangan dekat-dekat kami. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hendaknya kita manfaatin waktu-waktu yang baik ini, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa atau menodai kesucian Ramadan ini dengan melakukan perbuatan dosa. Dan jangan sampai puasa kita ini cuma nahan lapar, haus saja, ya. Sebab ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa. Ya, laisa lahu min siyamihi, hanya di balik itu puasanya tidak ada imbalan pahala sama sekali. Illal ju' wal 'atash.
kecuali dia menahan lapar, menahan haus saja. Kenapa? Karena cuman nahan lapar, nahan haus saja, mulutnya tidak puasa, tangannya tidak puasa, matanya tidak puasa, telinganya tidak puasa. Ya, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita kiranya betul-betul puasa seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya buka kitab namanya At-Tazhib fi Adillati Matlil Ghaya wa Taqrib, ya, yang dikenal pengarangnya ini adalah Abi Syuja', seorang ulama dikenal dengan Abi Syuja', lalu disyarah oleh bernama Dr. Mustafa Ad-Dib. Ini beliau dari Lebanon, ya. Mustafa Ad-Dib dari Lebanon. Kita baca saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif, wa syaraitu wujubus syiyam, syarat-syarat wajib puasa. Salah satu asya. Ada sebanyak 3. Jadi kurang dari 3 tidak wajib puasa. Nah, kita yang puasa ini berarti sudah memiliki 3 syarat. Pertama, al-Islam. Agamanya harus Islam. Kalau mau puasa sebelum masuk Islam ya nggak bisa. Ya, ada orang mau nikah dengan seorang Muslim, kemudian dicoba puasa, padahal dia belum mengucap 2 kalimat syahadah. Ya boleh, silakan saja, tapi puasanya tidak sah. Yang kedua, wal bulugh, usianya remaja. Jadi menurut Imam Syafi'i usia remaja itu 15 tahun. Ya, 15 tahun ini berkewajiban. Ya. Nah, kalau belum 15 tahun, belum wajib. Namun sebelum usia 15 tahun, dia sudah mimpi basah untuk laki-laki, atau sudah datangan menstruasi untuk perempuan, berarti sudah remaja, sudah wajib lakukan puasa, wajib sholat, wajib tutup aurat, wajib mengerjakan semua yang diwajibkan oleh agama. Adapun kita ini belum mencapai usia 15 tahun, anak-anak kita belum mimpi basah, belum dengan menstruasi, lalu mereka puasa, itu pembiasaan. Ya. Nah, berarti dia dapat pahala, sedangkan kalau dia belum punya dosa, berarti pahalanya akan disalurkan kepada ibu bapaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal aqlu, yang ketiga, syarat wajib puasa adalah memiliki akal sehat. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tidak memiliki akal sehat tidak wajib puasa. Ya, coba misalnya orang gila di jalan, dia nggak puasa, dia nggak sholat, dia nggak menutup aurat, dia tidak dosa. Yang dosa itu yang membiarkan. Kenapa orang buka-buka aurat di jalanan dibiarkan? Mestinya dilindungi. Kalau nggak dimasukin ke rumah sakit, kalau nggak dia harus ditempatkan pada tempat yang kiranya bisa melindungi orang-orang yang seperti itu. Kemudian dalam syarahnya al-aslu fi fardiyati shaum mutlaqa, qauluhu ta'ala. Dalil yang mengatakan puasa itu hukumnya wajib. Siapa itu dalilnya? Apa itu? Firman Allah yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, telah diwajibkan atasmu puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan umat sebelum kamu. Jadi umat dari mulai zaman Nabi Adam mereka puasa, ya. Nah, sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa kita akan menjadi hamba Allah yang takwa. Apa kaitannya puasa dengan ketakwaan? Oh, begini. Oleh karena puasa itu ibadahnya rahasia, ya. Maksud saya, oleh karena puasa itu panjang waktunya dan ibadahnya rahasia juga, ya. Tidak ada yang tahu kalau kita benar-benar puasa, atau sebaliknya, na'udzubillah, tidak ada yang tahu kalau kita buka puasa. Di rumah kita, di dalam kamar, makanan punya kita, ya. Begitu keluar, belaga lesu, belaga loyo, belaga lemas. Nah, ya, percaya sama kita orang muslim di bulan suci Ramadan, ya, dia ngaku puasa padahal tidak puasa. Nauzubillah min
zalik. Ya. Nah, yang dimaksudkan di ayat di sini supaya kita diwajibkan puasa, supaya kita menjadi hamba Allah yang takwa, meskipun tidak ada yang tahu kalau kita nggak puasa. Tapi Allah pasti tahu. Nah, untuk selanjutnya, ke depan, kita puasa supaya kita menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan atau menerjang perbuatan yang dilarang. Meskipun orang nggak ada yang tahu, tapi Allah pasti tahu. Nah, untuk selanjutnya, supaya kita ini jangan sampai melakukan perbuatan haram, sebab meskipun orang nggak tahu, meskipun orang nggak kenal kita di tempat lain misalnya, tapi Allah pasti tahu. Wa bi khusus Ramadan qauluhu ta'ala. Nah, di sini yang dimaksudkan puasa, kenapa kita wajib puasa di bulan suci Ramadan, bukan bulan lainnya? Seperti bulan Sya'ban, kita dianjurkan puasa sunnah, tidak wajib. Rajab dianjurkan puasa sunnah. Dan bulan-bulan lainnya, kenapa? Wa bi khusus Ramadan, karena ada dalilnya. Ya, kita puasa dikhususkan, puasa wajib di bulan suci Ramadan. Itu firman Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan suci Ramadan lah, ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hudan linnas, sebagai petunjuk buat umat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan ya dari petunjuk-petunjuk tersebut, wal furqan, ya. Nah. Dan faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang melihat hilal, ru'yatul hilal. Tadi saya katakan kita akan puasa hari Jumat, itu sesuai dengan hitungan hisab falaki. Namun kita harus ru'yatul hilal, ya. Nah, jadi antara hisab falaki dipandu dengan ru'yatul hilal. Sebab Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan, dan buka puasalah nanti lebaran karena melihat bulan. Jadi apabila bulan bisa dilihat, maka kita wajib puasa. Kalau memang bulan tidak bisa dilihat, di tempat lain juga nggak bisa dilihat, ya berarti tidak wajib puasa. Kalau di tempat kita nggak kelihatan, di tempat lain kelihatan, tetap kita wajib apa? Puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang melihat bulan atau hilal, dia wajib puasa. Nah, sekarang kita nggak melihat misalnya, tapi kita percaya sama yang melihat. Lalu yang melihat itu mengumumkan bahwa esok hari akan puasa misalnya, maka kita berkewajiban menunaikan ibadah puasa ya di bulan suci Ramadan tanggal 1 tersebut. Wa hadits minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-Arabi. Ya. Jadi kenapa kita wajib puasa di bulan suci Ramadan? Ada dalilnya dari hadis yang kedua, ya, adalah salah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni madza faradallahu alayya minas shaum." Ya, tolong ya Rasulullah kasih tahu saya, apa yang diwajibkan oleh Allah puasa. Puasa apa dia? Kapan waktunya? Faqala siyamu Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang wajib kita mengerjakan puasa adalah di bulan suci Ramadan. Kemudian ya, wal aqlu, orang yang wajib puasa syaratnya yang memiliki akal sehat. Di sini Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalam an thalathah. Pulpen, jadi malaikat tidak diwajibkan oleh Allah untuk mencatat amal maksiat, dosa, ya, ada 3 hal. Yang pertama, ya, anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil berbuat dosa apapun, meninggalkan perbuatan kewajiban yang diwajibkan untuk orang dewasa pun tidak dicatat dosa. Kenapa? Karena dia masih anak-anak di bawah usia. Anis sabi hatta yahtalima. Anak kecil dia buka-buka aurat tidak dicatat dosa hatta yahtalima, sampai dia dewasa. Wa anil majnun hatta yufiqa. Orang gila tidak dicatat dosa, enggak sholat, enggak puasa, ya. Nah, kecuali kalau dia sudah sadar. Makanya kita semuanya wajib puasa.
Muslim laki, muslim perempuan yang tidak uzur, nggak sakit, nggak men, nggak nifas, nggak musafir, wajib puasa. Yang kagak wajib puasa adalah orgil. Tahu orgil kan? Orang gila. Nah berarti kalau ada orang sehat kagak puasa, kagak musafir, kagak men, kagak nifas, nggak melahirkan, berarti itu orgil. Auzubillah min zalik. Ya. Nah, jadi yang ketiga, wa'anin naimi hatta yastayqiza, orang yang tidur tidak dicatat dosa. Misalnya, tidur dari jam 11 siang. Dia kerja capek, kerjanya bukan kerja yang maksiat ya. Apa dia mencari nafkah, kerja keras. Kemudian dia tidur, istirahat ketiduran dari mulai jam 11, bangun-bangun jam setengah 4. Berarti kan belum sholat zuhur. Ya. Nah, dia nggak pasang alarm atau memang dia kehidupannya sederhana, dia nggak punya alat seperti alarm, HP ya. Atau juga nggak ada yang bangunin, atau juga nggak bangun mendusin. Nah, dari mulai jam 11 siang sampai jam setengah 4 berarti dia tidak sholat zuhur, hukumnya tidak dosa. Kenapa? Dia tidur. Ini hadis yang mengatakan wa'anin naimi hatta yastayqiza. Orang yang tidur ya tidak catat dosa kecuali kalau sudah bangun. Nah sekarang bagaimana kalau tidurnya setelah masuk waktu zuhur? Ya nggak bisa. Kalau tidurnya setelah masuk waktu zuhur berarti catat dosa. Atau tidur jam 11 begitu dia tidur jam 12 atau setengah 1 ataupun jam 1 dia mendusin, dia bangun lalu nggak sholat, berarti dosa. Atau dibangunin, ternyata dia tidak sholat, berarti juga hukumnya apa? Dosa. Nah ini yang tidur dari jam 11, tidak ada yang bangunin, tidak mendusin, tidak pasang alarm, berarti hukumnya apa? Tidak dosa. Bagaimana Pak Admin? Ada yang bertanya? Belum. Para hadirin yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'. Wajib puasa, wajibnya ada 4 ya. Jadi kalau kita puasa tidak mengerjakan yang 4 berarti tidak diterima puasa kita oleh Allah. Mana yang 4? Pertama an-niyatu. Kalau kita puasa wajib niat. Kita sholat wajib niat. Kita haji umrah wajib niat. Kita mandi hadas pun wajib niat. Nah, fardu puasa ada 4. Yang pertama an-niyah. Ya. Dalam syarahnya di sini qoblal fajri, niatnya sebelum subuh. Kalau puasa wajib niatnya sebelum subuh. Makanya masuk waktunya dari mulai maghrib ya. Untuk malam pertama kita niat ya, misalnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hazihi sanati kullihi. Jadi ada tambah kullihinya. Ini kullihi ini garansi nih. Lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa esok hari. An adai, puasa ya, fardhi syahr Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Ya, untuk menunaikan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Hazihi sanah, pada tahun ini tuh ada ketetapan, ketentuan, ta'yin namanya. Ya, hazihi sanah. Kullihi, 1 bulan penuh lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Ini kullihi hanya bisa diucapkan ya pada malam pertama saja. Andai kata esok harinya berikutnya kita lupa, maka sudah ada garansi kullihi pada malam pertama. Nah, tapi kalau malam pertama tidak diucapkan, berarti kesananya kita wajib niat lagi, niat lagi, niat lagi. Seandainya kita malam pertama sudah niat kullihi, namun kita niat setiap malam, tentunya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berlandaskan hadis yang mengatakan man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Barang siapa yang tidak niat puasa di waktu malam sampai menjelang sampai waktu subuh ya fala siyamalah, maka puasanya dianggap tidak sah. Oleh karena itu kita puasa ya, niat dari mulai maghrib, apalagi kita sholat tarawih biasanya niat bersama ya.
Insyaallah mudah-mudahan puasa kita diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'. Yang namanya puasa kita wajib menahan makan, menahan minum, ya, menahan jangan sampai berhubungan sama keluarga. Ya, jadi wajib nahan makan, nahan minum dari mulai subuh sampai maghrib. Tuh. Jadi sebelum subuh ada namanya imsak. Ya, nah imsak itu supaya kita siap-siap, ya, menahan diri jangan sampai kita kebablasan. Begitu masuk waktu subuh, tahu-tahu apa? Ternyata kita masih sedang makan. Nah, maka sebelumnya imsak itu kita sudah harus siap-siap ke kumur, sikat gigi, ya, nah, supaya nggak ada makanan yang nyelip di gigi kita. Kemudian wa ta'ammudul qai'i, jangan sampai kita sengaja berbuat muntah. Nah, ini tentunya akan membatalkan puasa kita. Ya. Kemudian syarahnya mengatakan yang kedua dulu tadi, ya. Wa kulu washrabu. Silakan kita makan, minum dari mulai maghrib hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai jelas, ya, antara garis melintang berwarna putih berwarna hitam dan garis melintang berwarna putih, ya. Nah, sudah jelas. Kalau sudah berwarna putih berarti subuh. Kalau warna hitam itu imsak. Nah, sekarang karena kita sudah ada mass media cetak, ya, elektronik, sehingga kita itu nggak melihat lagi garis warna hitam di atas, di angkasa, tidak lagi memperhatikan garis warna putih. Sebab yang namanya garis warna hitam itu dikenal dengan fajar kadzib, ya, waktu imsak, ya. Kemudian garis melintang warna putih dikenal dengan fajar shadiq, itu tiba waktu subuh. Sebelum subuh silahkan makan, minum, ya. Begitu menjelang waktu subuh, nah, kita sudah berhenti. Summa timmus siyam ilal lail. Begitu tiba waktu subuh, kita puasa lagi sampai maghrib. Ilal lail maknanya maghrib. Wala tubashiruhunna, dan jangan kita menggauli istri atau suami kepada istri, jangan menggauli suaminya. Wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kita dalam keadaan i'tikaf di masjid. Gimana Pak Admin? Ada pertanyaan dari akun Salum Alaika. Assalamualaikum Pak Kiai, bagaimana kalau kesiangan belum niat puasa? Ya. Pertama tadi jawaban saya, ya, malam pertama kita niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazi sanati kullihi. Tuh, harus disertai kullihi. Apabila kita lupa berarti udah ada garansi, ada jaminan. Ya. Nah, kemudian kalau kita kesiangan, kan waktu niat dari mulai maghrib. Begitu kita buka puasa, boleh sejak itu kita niat. Nawaitu shauma ghadin. Ya. Nah, tapi kalau kita udah niat kullihi, seandainya lupa nggak ada masalah. Kalau seandainya kita udah mengucapkan kullihi, lalu kita niat setiap malam, tentu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jawabannya seperti itu selalu. Ada lagi yang lain? Ada lagi dari akun Monica. Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai, kalau subuhnya ketiduran, belum sholat, apa boleh dikerjakan ketika bangun? Ya, kalau subuh kesiangan, belum sholat, kemudian bangunnya jam berapa? Kalau bangunnya masih subuh, berarti sholat subuh. Namanya ada. Tapi kalau bangunnya sudah lewat waktu subuh, wajib tetap dikerjakan. Tapi maknanya apa? Qadha. Sholli fardhu subhi raka'ataini qadha'an. Nah, udah lewat waktunya. Kalau nggak salah ingat, syuruk itu jam 6 kurang? 6 kurang 20. Kurang 7 menit tuh. Syuruk baru tadi. Ya. Jadi syuruk jam 6 kurang sedikit. Ya. Tambah seperempat jam berarti sholat duha. Kalau sudah jam 6 misalnya kurang 5 menit berarti sudah subuhnya udah habis.
maka niat sholatnya usolli fardhu subhi rak'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Nah, ini memang ada sebagian orang yang salah paham, ya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bunyinya begini. Kunna nu'maru biqada'is shaum. Kunna nu'maru biqada'is shaum. Walam nu'mar biqada'is shalah. Kami orang perempuan, khususnya buat orang perempuan, nu'maru biqada'is shaum, diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulnya supaya mengqada puasa. Ya. Walam nu'mar biqada'is shalah, tapi kami tidak diperintahkan mengqada salat. Ini hadis ini khusus buat orang perempuan. Nah, jadi kalau puasa wajib diqada, kalau salat, kalau nifas tidak wajib. Kenapa? Ya wajar lah, bijaksana lah. Kalau salat setiap hari, sehari semalam 5 waktu. Kalau soal puasa 1 tahun, hanya 1 bulan. Maka yang wajib diqada untuk orang perempuan puasa ketika men. Namun ketika men tidak wajib mengqada salat. Ada orang yang pengertiannya beda, salah pengertian ya barangkali karena memang ngajinya belum sampai maksimal. Dia mengatakan kalau salat nggak diqada. Oh, kenapa? Tetap wajib diqada, tapi bukan ketika men. Nah, kalau bangunnya udah lewat subuh, wajib langsung dikerjakan. Sekarang begini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau kita lambat bayar listrik, lambat bayar telepon, wajib bayar apa tidak? Ya wajib lah, tapi kena denda. Nah, kita pun demikian. Kalau kita sholatnya subuh udah jam 6, kemudian tetap wajib kita sholat, mengerjakan sholat, namun dapat dosa. Kenapa dosa? Lah karena kita melalaikan waktu. Jadi mestinya begitu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil tasbih, kita putar istighfar yang banyak. Muternya pakai istighfar, jangan diputar begini, ntar putar begini lagi. Wah, bahaya. Ya. Nah. Barangkali ada lagi yang lain? Ada lagi dari akun Arjuna Plot. Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Saat azan apa masih boleh makan? Pertanyaannya saat azan apa boleh makan? Sebaiknya ketika azan jangan makan. Ya. Begitu tiba waktu kita minum atau makan korma, ya. Sudah itu kita dengerin azan dulu. Nah, namun pada umumnya nggak tahan nih nungguin azan. Ya. Apa boleh buat ya kalau nggak tahan. Kalau waktu-waktu biasa, ketika azan kita nggak boleh mengerjakan aktivitas. Sholat aja nggak boleh, makruh. Ya, lagi azan kita sholat qobliyah nggak boleh. Nah, jadi sebaiknya ketika azan jangan sholat, jangan makan, jangan minum, jangan segala-galanya. Kita wajib jawabin azan. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, kalau memang itu dia nunggu azan sampai habis baru dia makan, sudah batalin tentunya ya, tentu akan lebih baik. Ya. Maaf Kiai, mungkin ketika azan subuh. Oh, untuk mazhab kita Imam Syafi'i, ya. Makanya tadi ada waktu imsak. Artinya imsak itu sebelum waktu subuh tiba, kita harus menahan, jangan makan lagi sudah. Kita kumur, bahkan kalau bisa sikat gigi. Begitu subuh sudah puasa. Jadi jangan subuh jangan masih makan, ya. Nah, subuh sudah tidak ada makanan lagi, mulut kita sudah bersih dan kita sudah wajib puasa. Ya, baik. Ada lagi dari akun Saukani. Assalamualaikum Kiai, kapan afdolnya mengeluarkan zakat fitrah? Mengeluarkan zakat fitrah yang paling afdal, ya, sebelum jamaah sholat Id keluar. Jamaah sebelum Id, sholat Id belum pulang, belum keluar dari masjid, kita mengeluarkan zakat. Itu yang paling afdal. Cuma takutnya nanti kita khawatir. Mungkin kita sibuk, kita repot, ya, sehingga kita lupa. Nah kalau udah lupa, jamaah udah pada pulang, Masya Allah, itu nggak bisa ditebus dengan ibadah lainnya. Kalah pahalanya.
Seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, lupa ya mengeluarkan zakat fitrah. Akhirnya beliau mengeluarkan zakat sesudah pulang sholat. Ya, sampai Rasulullah SAW, kurang lebih maaf saya nggak begitu ini pasti ya. Sampai Rasulullah SAW bersabda, seandainya engkau memerdekakan budak kalau nggak salah, atau menyembelih onta, sekian ratus tidak akan bisa menembus pahala mengeluarkan zakat sebelum melakukan sholat id. Jadi sebaiknya Syaukani, waktu mengeluarkan zakat dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Ya kita keluarkan saja. Ya, sedangkan cari yang afdal, jangan pas jamaah keluar sholat. Nanti kita cari orang, nggak ada yang membuka pintu lagi. Sudah berangkat semua menuju masjid atau menuju musola. Ya, sebaiknya sebelumnya kita mengeluarkan zakat. Lebih-lebih sekarang ini Masya Allah, banyak orang yang membutuhkan beras. Ya, butuh beras, uangnya nggak ada. Udah lebih awal lebih baik karena situasi. Baik, Syaukani. Nah, ini yang saya bisa sampaikan. Ada lagi dari akun Mustafiri Asrar Bunis. Allah. Assalamualaikum Kiai, apakah merokok membatalkan puasa? Karena yang masuk ke lambung adalah asap. Ada yang bilang sama seperti udara saja. Asap itu seperti udara saja. Di sini kita baca kitab ini tadi belum sampai ya. Wadzi yuftir bihi shaim asyratu asya. Yang membatalkan orang puasa tentu puasanya yang batal ya. Yang membatalkan ada 10 macam. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi. Sesuatu yang masuk rongga. Mana rongga? Mulut, hidung, telinga, ya. Kemudian dubur, kubul. Itu yang masuk apa saja, semuanya batal puasanya, membatalkan puasanya. Seperti asap rokok, ya. Jangan dianggap rokok itu cuma asap saja seperti udara. Tidaklah, dia memasukkan sesuatu. Nah, bahkan yang lebih apa ini bilangnya, lebih unik atau lebih apa nih? Misalnya ada seorang mandi di kolam renang atau di sungai, ya. Lalu dia buang gas. Tuh. Itu membatalkan puasa. Kenapa? Sebab ketika membuang gas, maaf, duburnya terbuka. Ya, ketika selesai membuang gas, duburnya nutup. Berarti yang ketika nutup itu menarik air. Tuh. Walaupun barangkali itu air nggak rasa manis, nggak rasa gurih, nggak rasa sedap. Masuknya juga dari belakang, dari bawah, ya tetap hukumnya membatalkan puasa. Baik itu angin, gas, ataupun juga buang air besar di sungai. Dalam keadaan dia berendam, mandi waktu puasa, hukumnya membatalkan puasa. Atau wal huknatu fi ahadis sabilain, nyuntik. Ya, apakah obat suntikan yang dimasukin dari 2 jalur, depan belakang, ataupun obat yang berupa seperti orang sakit ambeien itu kan ada obatnya yang kepalanya besar, belakangnya itu nirus supaya dia masuk, gitu kan? Nah, itu masukin obat ketika puasa dari dubur, hukumnya batal. Kesimpulannya, ma wasala amdan ilal jauf. Ya, suatu yang sampai ke rongga dalam keadaan sengaja hukumnya batal. Ataupun dia berobat lagi sakit, suntik dari salah satu lubang depan atau belakang, hukumnya membatalkan puasa. Barangkali ini yang saya sampaikan jawaban saya, mudah-mudahan kiranya jelas ya. Ada lagi dari akun Saya minum dulu. Hanum Kece. Assalamualaikum Kiai. Kalau puasa setengah hari itu kan buka puasa, apakah boleh puasa lagi? Kalau puasa setengah hari untuk orang dewasa yang boleh. Tapi dihitungnya 1 hari. Walaupun dia puasanya zuhur, asar, buka. Jangan bilang, aduh sayang banget, jangan nyeselin, jangan. Itu takdir Allah. Semua dari Allah. Ya, meskipun kita buka puasa, tetap wajib kita ganti. Tapi pahalanya dihitung 1 hari. Nah kalau udah dewasa puasanya, kemudian bukanya zuhur, ntar habis zuhur
puasa lagi. Itu namanya puasa, bukan puasa benar, puasaan. Ya, puasa main-mainan. Boleh untuk anak kecil, untuk merangsang, untuk membiasakan dia puasa. Boleh dia buka zuhur, habis zuhur dia puasa lagi. Nggak apa-apa, itu pembiasaan saja. Baik, silakan kalau masih ada. Masih ada lagi dari akun Encel. Assalamualaikum Kiai, kalau bulan puasa menyikat gigi di siang hari boleh apa tidak ya? Jawabannya dari saya, sikat gigi dianjurkan di waktu pagi saja. Habis kita sahur, sikat gigi, bangun tidur, barangkali kalau tidurnya pagi, sikat gigi. Tapi kalau sudah zuhur, jangan lagi sikat gigi. Kemarin hadisnya udah saya sampaikan, ya. Jadi Allah lebih suka gigi kita nggak disikat daripada disikat terus. Kenapa? Kita semuanya puasa, semua bisa memaklumi, ya. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, la khulufu famis shaimi atyabu 'indallah min rihil misk. Sungguh perubahan bau mulut orang yang berpuasa, ya, atyabu 'indallah, lebih harum di sisi Allah ketimbang minyak kasturi. Jadi jangan disikat-sikat, jangan. Kita kumur saja kalau kita bangun tidur, kita kumur kalau udah siang, ya. Kemudian kumurnya juga jangan dalam-dalam. Kalau kumurnya terlalu dalam, dikhawatirkan kebablasan. Cukup di ujung lidah saja. Gigi kita boleh kita gosok pakai tangan, ya, ala kadarnya. Tapi kalau kita sikat, berarti hukumnya makruh saja. Baik. Ada lagi dari akun Adi Kurniati. Assalamualaikum Pak Kiai. Maaf kalau habis berjima terus kesiangan, cuma tinggal 15 menit lagi subuhnya nih. Apa yang harus didahulukan, mandi hadas atau sahur? Ini buat ini pertanyaannya Masya Allah, ini unik sekali. Ya, bagus buat yang lain biar pada tahu, ya. Jadi cukup kita wudhu saja. Kalau belum mandi, wudhu dulu. Atau niat celupin tangannya atau kucurin tangannya pakai keran. Kita niat nawaitu raf'al hadasil akbar an jami'il badani fardhulillahi ta'ala. Oleh karena waktunya sudah ngepres, langsung kita makan. Kita sahur. Nanti habis sahur baru kita mandi, ya. Jadi nggak apa-apa. Jangan sampai ini dijadikan permasalahan, jadi jangan sampai membuat cemas. Kalau memang waktunya singkat, kita makan dulu, sudah makan kita mandi. Tapi ketika membasuhnya itu jangan sampai berlebihan. Artinya, sebab kalau membasuh jangan sampai bagian batin, bagian dalam itu kemasukan tangan, berarti hukumnya batal puasanya. Ya, barangkali sudah jam 10 dan waktu jua yang membatasi kita. Insyaallah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, ya. Yang saya sampaikan mudah-mudahan kiranya bermanfaat. Wa in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.